Saya Alerena Putri Dawanti, NIM 120118240 dari TI 4212. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal ujian akhir semester Statistika Industri. Nah, di sini saya akan membahas soal UAS nomor 1 tentang one way ANOVA. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, pembahasannya di sini ada tabel keuntungan tahunan per karyawan yang didapat dari soal. Diketahui N atau jumlah sampelnya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada alfa sama dengan 5% yang didapat dari soal juga atau 0,05. K atau populasi sama dengan 3 karena ada 3 perusahaan. Nah, hipotesis-hipotesisnya ada H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 atau rata-rata keuntungan tahunan per karyawan sama untuk tiap perusahaan. H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 atau rata-rata keuntungan tahunan per karyawan tidak sama untuk tiap perusahaan. Lalu statistik ujinya menggunakan uji F, yaitu rumusnya F sama dengan MSK per MSE. Lalu dekomposisi SST sama dengan SSK plus SSE. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada total dari perusahaannya itu ada 191,5. Perusahaan yang kedua ada 191,3, yang ketiga ada 135,4. Nah, jumlah dari total itu ada 518,2. Nah, rata-rata dari perusahaan yang ke satu itu senilai 38,3, perusahaan yang kedua senilai 38,26, perusahaan yang ketiga senilai 27,08, sehingga didapat jumlah dari rataan yaitu 103,64. Nah, lalu kita menghitung SST. Rumusnya yaitu ini. SST sama dengan 49,1 kuadrat tambah 55,6 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat ditambah 25 kuadrat ditambah 37,3 kuadrat ditambah 32,9 kuadrat ditambah 41,3 kuadrat dan seterusnya sampai 15,8 kuadrat ditambah 518,2 kuadrat per 15. Ini dari mana? Ini dari jumlah total dari datanya. Nah, 15 itu didapat dari jumlah sampelnya. Itu ada 15. Nah, sehingga didapat SST-nya 1925,56. Lalu kita menghitung SSK. Rumusnya seperti berikut. Nah, SSK sama dengan 191,5 kuadrat ditambah 191,3 kuadrat ditambah 135
kuadrat per 5 dikurangi 518,2 kuadrat per 15. Hasilnya itu 418,14. Nah, ini 191,5 kuadrat itu dari mana? Dari sini, dari total perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Lalu kita juga menghitung SSE. SSE rumusnya SST min SSK, dan didapat SSE sama dengan 1507,42. Lalu di sini kita masukkan ke tabel ANOVA, dan jumlah kuadratnya didapat dari SSK yaitu 418,14. Derajat bebasnya didapatkan dari K-1, jadi hasilnya 2. Nah, rataan kuadratnya didapat dari MSK. Lalu jumlah kuadratnya SSE, derajat bebasnya didapat dari K kali N-1, yaitu 12. Rataan kuadratnya didapat dari MSE, dan F-nya didapat dari MSK per MSE, jadi hasilnya 1,66. Nah, sekarang di sini ada daerah kritis dan kriteria uji. Daerah kritisnya ada alfa sama dengan 0,05, V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 12. Nah, dari tabel F diperoleh F sama dengan 3,89. Lalu kriteria ujinya ada tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 3,89 atau terima H0 jika F kurang dari sama dengan 3,89. Maka kesimpulan yang didapat yaitu terima H0 karena F hitung kurang dari F tabel atau 1,66 kurang dari 3,89. Jadi rata-rata keuntungan tahunan per karyawan sama untuk tiap perusahaan.